Halo teman-teman, kami ucapkan selamat datang di channel kami Petualang Cemen. Apa kabar teman-teman semua? Kami doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang kurang sehat atau kurang baik. Kami doakan bisa segera sembuh dan juga semoga keadaan segera baik-baik saja. Di video kami kali ini, kami ingin mengajak teman-teman ke salah satu destinasi wisata yang berada di kota Purwakarta, yaitu adalah Waduk Jatiluhur. Tapi sebelum kita ke Waduk Jatiluhur, kami mau ajak teman-teman motoran nih di daerah Padalarang dan juga Purwakarta. Oh ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kami, yuk klik tombol like, share, dan subscribe ya. Oh iya, kami memulai perjalanan ke kota Purwakarta ini dari kota Bandung, teman-teman. Sebenarnya sih kami asli orang Tangerang ya, tapi ini karena kami habis jalan-jalan dari Bandung. Terus dalam perjalanan pulang juga, akhirnya kami memutuskan untuk lewat jalur Padalarang Purwakarta. Sebelumnya itu waktu kami pergi, kami lewat jalur Puncak Cianjur. Nah, karena kami udah lama banget nih nggak pernah lewat jalur Purwakarta, jadi pengen kesini teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melihat video perjalanan kami dari Tangerang ke Bandung, silahkan klik link di atas ya. Kami tuh sebenarnya baru kali ini lagi ke kota Purwakarta teman-teman, karena tuh terakhir kali kami ke kota Purwakarta kayaknya waktu masih sekolah deh, sekitar 20-an tahun yang lalu. Kayaknya udah lama banget ya. Tapi di sini tuh kota Purwakarta udah kelihatan makin beda teman-teman, karena sudah semakin maju dan juga kotanya semakin rapi. Di depan kami sedang ada orang yang lagi sepedaan nih teman-teman. Wah, kayaknya seru ya sepedaan di sini. Pemandangannya juga bagus lagi. Walaupun jalanannya juga cukup naik turun ya, jadi lumayan ngos-ngosan sekalian olahraga. Tapi enak nih karena aspalnya mulus banget. Wah, akhirnya kami sudah sampai di kota Purwakarta nih teman-teman. Pemandangannya langsung beda ya. Di sini kotanya juga terlihat sangat tertata rapi. Teman-teman yang orang Purwakarta bisa tolong cerita ya di kolom komentar. Kalau di Purwakarta ini selain Waduk Jatiluhur ada tempat wisata apa lagi sih? Oh iya, walaupun jalur di sini tuh cukup naik turun ya teman-teman, tapi aspalnya tuh mulus banget. Kayaknya jarang banget nih kami ngelihat jalan yang aspalnya bolong-bolong gitu. Jadi aman banget deh. Tapi yang pasti, pastikan kendaraan teman-teman itu dalam keadaan yang baik ya, dan juga remnya juga dalam keadaan baik. Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin baru ngikutin cerita kami, jadi kami tuh waktu itu jalan-jalan ke Bandung sekitar 7 hari teman-teman. Kami tuh orang Tangerang sebenarnya ya, jadi kami pengen nyobain naik motor ke Bandung tuh rasanya gimana. Ini nih sebenarnya pertama kali juga nih teman-teman buat kami naik motor ke daerah Bandung. Seperti yang kami ceritakan sebelumnya, jadi waktu pergi itu kan kami lewat jalur Puncak Cianjur. Nah, pas pulang ini kami ingin merasakan pengalaman dan juga perjalanan yang agak berbeda, yaitu lewat jalur Padalarang Purwakarta Bekasi teman-teman. Sebenarnya jalur dari kota Bandung ke Padalarang Purwakarta itu udah bagus banget. Jalanannya bagus, terus juga nggak terlalu macet ya teman-teman. Jadi jalanannya tuh lancar, bagus deh pokoknya. Aspalnya juga bagus. Tapi ternyata setelah Purwakarta itu jalanannya ya ampun teman-teman, itu kami kurang sarankan sih kalau teman-teman itu jalan-jalan bareng anak kecil ya. Karena banyak truk banget, terus juga sangat-sangat berpolusi teman-teman. Jadi kurang nyaman aja sih menurut kami. Nah, saking asyiknya ngobrol, kami sampai lupa nih untuk cerita kalau kami tuh saat ini mau ke Waduk Jatiluhur. Sekarang kita sudah mau sampai nih teman-teman.
Nah, di sini nih kami agak kaget teman-teman, karena ternyata kalau mau masuk ke Waduk Jatiluhur itu kita harus bayar. Dan harga tiketnya juga lumayan menurut kami teman-teman. Kami sebelumnya nggak cari tahu dulu sih sayangnya. Tapi karena udah terlanjur ada di sini ya, masa sih balik lagi? Karena kan sayang juga ya, lumayan jauh juga nih dari rumah. Kapan lagi kan ke sini? Ya udah akhirnya kami masuk aja. Untuk harga tiketnya itu sepeda motor dikenakan biaya 15.000 dan juga untuk per orangnya Rp25.000 dan anak kami belum dikenakan tiket teman-teman. Jadi totalnya Rp65.000. Dan ternyata waktu kami lihat di tiketnya itu ada tulisan Istora Jatiluhur Valley and Resort. Padahal kami nggak mau main kesini teman-teman, cuma mau lihat pemandangan di Waduk Jatiluhurnya aja. Sayang banget sih ya, karena sebenarnya kami juga nggak ada banyak waktu untuk keliling-keliling di sini. Jadi kami nggak mampir ke Jatiluhur Valley and Resort-nya. Tapi kami juga memang kurang tahu sih, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Kalau mau ke Waduk Jatiluhur nggak masuk gate yang tadi, apa mungkin ada gate lain ya? Bisa tolong cerita di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Karena ternyata pas kami masuk tuh kami sempat nanya-nanya ke tukang parkir yang ada di dekat sini teman-teman. Terus katanya memang masuknya dari gate tersebut. Nah, di sini tuh sepertinya enak ya teman-teman kalau mau jogging atau jalan-jalan sore. Cuma sayang kayaknya pedestriannya ini kurang lebar ya. Nah, sepertinya kalau mau lihat yang Istora Lake View-nya lewat sini nih teman-teman, belok kanan. Cuma sayang banget sih karena kami juga nggak ada banyak waktu ya, kejar waktu, jadi sebelum terlalu sore jadi bisa sampai rumah. Nah, ini nih yang lagi booming. Beberapa waktu lalu teman-teman ada camping ground yang ada di pinggir Waduk Jatiluhur namanya Camp X. Tadi sebenarnya kami tuh mau kesini, cuma karena udah bayar tiketnya di depan. Terus kalau mau kunjungan ke Camp X juga bayar lagi, jadi kami nggak jadi masuk ke Camp X ya teman-teman. Mungkin lain kali ya, mudah-mudahan ada waktu bisa nge-camp di sini. Oh ya, selain itu di sini juga ada kayak water parknya teman-teman, namanya Jatiluhur Water World. Di sini nih tempatnya. Karena tadinya tuh niat awalnya mau ke Camp X, terus nggak jadi, akhirnya kami cuma keliling-keliling doang nih teman-teman. Tapi di sini tuh ada banyak warung ya, terus juga banyak yang jual kelapa muda. Terus sambil makan atau minum kelapa, kita bisa sambil melihat pemandangan Waduk Jatiluhur. Ini terlihat sepintas seperti kayak pantai ya teman-teman. Cuma memang nggak berpasir karena ini kan memang waduk ya, bukan pantai. Tapi karena waduknya ini sangat luas, jadi terlihatnya seperti pantai. Terus pemandangan latarnya juga keren ya karena banyak perbukitannya. Cuma sayang nih, masuk ke daerah sini jalanannya justru malah makin jelek. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena ini juga udah mau masuk ke arah pemukiman warga. Kalau yang tadi kan itu kan ada ini ya, dikelola oleh resort, jadi jalanannya bagus. Ini semakin jalan, kami juga semakin bingung nih mau berhenti di mana dan menikmati pemandangan di mana, karena ternyata Waduk Jatiluhur ini juga kan luas banget ya. Malah katanya ini adalah waduk terluas di Indonesia. Luasnya tuh sekitar 8.300 hektar. Wah, gimana coba kalau mau ngelilingin ini, luar biasa. Nah, di sini kami itu memutuskan untuk putar balik dan melihat pemandangan sebentar dari jembatan. Kira-kira pemandangannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau dari jauh sepintas terlihat seperti pantai ya. Cuma pantainya nggak berpasir aja. Terus akhirnya kami jalan lagi untuk nyari spot yang kayaknya lumayan nyaman untuk sekedar duduk-duduk dan menikmati pemandangan. Dan kami berhenti sebentar di sini nih teman-teman. Selain menawarkan sarana rekreasi, Waduk Jatiluhur juga menawarkan sarana olahraga air yang lengkap teman-teman dan menarik, seperti dayung, selancar angin, ski air, power boating, perahu layar,
dan juga kapal pesiar. Dari sini pemandangannya cantik ya teman-teman. Cuma sayang sih memang ada sampah ya di sini ya. Sayang banget, padahal Waduk Jatiluhurnya udah cantik banget. Terus pemandangan latarnya juga sangat indah ya, dihiasi perbukitan yang berbaris rapi. Sayang banget ya bener-bener. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk pindah dan juga cari tempat yang lebih luas kelihatannya. Nah, terus kami mampir ke sini nih teman-teman. Kalau masuk ke sini itu nggak dikenakan biaya masuk lagi, cuma kita akan bayar parkir aja di sini teman-teman. Di sini ada kayak warung-warung ya, pedagang kaki lima yang jual makanan dan juga minuman. Jadi warga bisa santai-santai sambil melihat pemandangan waduk dari sini. Nah, dari spot sini kita bisa melihat Bendungan Jatiluhur dari kejauhan, teman-teman. Nah, bendungan ini sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1957 ya, teman-teman, oleh Presiden Soekarno. Sudah lama sekali ya ternyata. Dan Waduk Jatiluhur ini sebenarnya dibangun dengan membendung Sungai Citarum. Setelah proyek pembangunan Bendungan Jatiluhur ini dilakukan, Bendungan Waduk Jatiluhur ini menenggelamkan 14 desa dengan penduduk berjumlah 5.002 orang, teman-teman. Akibatnya, penduduk tersebut pindah ke daerah sekitar bendungan dan juga ada sebagian warga yang pindah ke Kabupaten Karawang. Dan saat itu mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Dan tujuan awal dibangunnya bendungan ini awalnya tuh untuk memanfaatkan arus derasnya Sungai Citarum dan untuk mengairi lahan pertanian, teman-teman. Jadi waktu itu tuh katanya kalau musim hujan Sungai Citarum tuh kerap meluap dan menyebabkan banjir di Bekasi dan Karawang. Jadi sulit untuk kegiatan pertanian. Dan banjir juga kerap menggenangi jalan raya Jakarta dan Cirebon. Jadi kadang tuh para pelalu lintas itu harus berhenti dan menginap di Karawang atau Cikampek. Wah, cukup merepotkan ya. Tapi sepertinya sekarang udah jarang terjadi ya teman-teman. Tapi walaupun begitu ya, kalau di Jakarta sih masih tetap banjir ya. Cuma kayaknya kalau banjir sampai di jalanan tuh sampai harus menginap, itu kayaknya udah nggak terjadi deh. Jadi sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Kalau arusnya itu kan untuk PLTA ya, dan airnya itu untuk mengairi lahan pertanian yang ada di hilir waduk. Nah, waktu di parkiran tadi, kami tuh ngelihat wisata monorail dari kejauhan nih teman-teman. Kelihatannya kayak roller coaster gitu. Terus kami penasaran ya, ini tuh monorailnya kayak gimana. Jadi mau ajak anak kami tuh main monorail ini. Harga tiketnya itu Rp15.000 per orang. Dan anak kami belum dikenakan biaya tiket. Nah, monorailnya ini seperti ini nih teman-teman. Awalnya sih pas kami bayar, kami ngerasa oke-oke aja ya. Dan ternyata pas mau naik, itu tuh kami baru tahu kirain digerakkan oleh mesin. Tapi ternyata ini tuh kayak sepeda udara gitu ya. Jadi digoes, terus baru deh sepedanya bergerak tuh di rel ini. Nah, sebenarnya naik monorail ini seru banget teman-teman, karena pemandangannya tuh bagus ya. Nah, pertama nih kita jalan sambil ngelihat pepohonan kayak gini. Terus lama-lama pemandangan Waduk Jatiluhurnya tuh kelihatan. Cuma sayangnya kami tuh ngerasa wahana ini kurang safe banget teman-teman. Padahal waktu sebelumnya sih kami sempat nanya ya ke tetehnya tadi, apakah ini aman? Katanya sih aman. Tapi pas kami lihat nih, kayaknya tiang penyangganya tuh udah mulai karatan teman-teman. Dan juga ada beberapa tuh yang kayak disanggah bambu gitu. Jadi
takut banget. Jadi selama kami main wahana ini bukannya menikmati pemandangan, malah jadi kayak wisata adrenalin juga gitu, deg-degan banget sampai jerit-jeritan. Aduh, benar-benar mengerikan deh. Kami tuh sempet nyesel banget. Nah, di sini tuh kami sempet mau turun kayak udahan gitu deh. Tapi anak kami malah pengen main lagi, teman-teman. Akhirnya kami muter lagi satu putaran. Dan itu sebenarnya udah termasuk sih ya, yang 15.000 tadi tuh kita bisa muter satu putaran di sini. Ke kiri terus juga ke kanan. Tapi wah, ternyata yang di putaran yang kedua ini nih, yang sebelah kanan ini malah lebih mengerikan, teman-teman. Jadi tuh kayak ya ampun, kenapa sih harus naik ini, kayak pengen mundur tapi udah terlanjur jalan jadi nggak bisa. Ya udah deh, ayo aja terus sambil berdoa mudah-mudahan ini tuh nggak kenapa-kenapa. Saking takutnya tuh. Nih, teman-teman juga bisa lihat ya, pemandangannya sebenarnya bagus banget dari sini. Cuma sayang kami tuh sama sekali nggak bisa menikmati pemandangan ini karena kami sangat takut banget dan juga khawatir, overthinking kalau ini tuh bakalan ambruk dan jatuh. Waduh, amit-amit banget. Untung kami sih menyelesaikan ini tanpa terjadi apa-apa ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nih monorelnya diperbaiki supaya lebih aman lagi dan lebih tenang orang-orang yang naik ini. Wah, sayang sekali sih ya jadinya kurang menikmati wahana monorel ini. Nah, pas di sini tuh udah baru berasa agak tenang teman-teman. Karena akhirnya udah selesai juga nih wahana sepedanya. Wah, kayaknya kalau disuruh naik ini lagi, kami sih kayaknya nggak mau ya. Waduh, karena mengerikan sekali. Ini untung kami cuma sendiri nih sepedanya. Coba kalau misalkan mungkin lagi rame banget, wah, kami pasti akan lebih histeris lagi. Teman-teman yang pernah naik wahana ini juga, cerita juga dong di kolom komentar gimana pengalaman naik ini waktu itu. Wah, karena ini sih merupakan salah satu pengalaman yang tidak terlupakan untuk kami. Karena kami tuh sangat takut sekali waktu naik wahana ini. Cuma anak kami doang kayaknya yang senang. Setelah kami turun, ada lagi nih bapak-bapak dan juga dengan anaknya yang main wahana ini. Kalau dari jauh terlihatnya seperti ini nih teman-teman. Kelihatannya seru ya, tapi ternyata pas dijalani sangat mengerikan. Nah, yang sebelah kanan kami ini nih teman-teman, yang water parknya itu ya, lumayan banget ya di sini. Ternyata wisatanya juga sangat lengkap sekali. Setelah puas menikmati pemandangan dan juga main wahana monorel tadi, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang kami teman-teman. Tapi kami tuh penasaran ya, karena tadi tuh ngelihat bendungan dari jauh kan. Jadi pengen ngelihat bendungan Jatiluhurnya dari dekat. Terus kami menuju ke lokasi bendungan Jatiluhurnya. Nah, kami udah sampai di depan bendungan Jatiluhurnya nih teman-teman. Cuma sayangnya kayaknya nggak boleh masuk ya, karena gerbangnya juga dijaga dan juga ditutup. Kami nggak nanya sih tapi mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mampir ke bendungan Jatiluhur ini. Yuk ceritakan di kolom komentar seperti apa sih. Kami sih sempat lihat ya di YouTube gitu, itu kelihatannya cukup mengerikan ya teman-teman, karena dalam banget kan itu ya, terus juga arusnya lumayan. Jadi makanya mungkin ya nggak dibuka untuk umum tempat ini. Akhirnya selesai juga video perjalanan kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Untuk teman-teman yang ingin memberikan saran, bercerita, atau bertanya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Video ini juga menandakan akhir dari perjalanan kami dari Tangerang ke Bandung. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video-video kami selama ini. Sampai jumpa di video perjalanan kami berikutnya. Dah!